Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam surah Al-Ahzab surah ketiga ayat 21 menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, karena sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran, maka kita sebagai umatnya di dalam gerak langkah kehidupan sehari-hari harus mengikuti contoh yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka di dalam ayat disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Barang siapa yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini diberikan penjelasan yang pertama, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, maka di dalam kehidupan sehari-hari harus mengikuti contoh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berhasil membangun umatnya, membangun bangsa di dunia ini, menjadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan Rasulullah. Maka di dalam gerak langkah sehari-hari ini harus mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW berhasil membangun umatnya adalah dengan silaturahmi. Wasilaturahim. Silaturahmi akan menumbuhkan suatu rasa kasih sayang, rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan. Maka kalau di dunia ini mengikuti contoh Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan, dunia ini akan damai, akan tenang, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi
seluruh alam. Nah itu yang dibangun Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dalam sehari-hari Rasulullah bersilaturahim adalah di masjid, memakmurkan masjid, turun ayat surah atau ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi wal yawmal akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Bagaimana memakmurkan masjid? Wa aqama shalah, mendirikan sholat, yaitu sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ini wajib hukumnya. Kalau ditinggal sekali saja, termasuk orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintahnya hanya orang-orang yang beriman. Maka yang hadir di sini hanya orang-orang yang beriman, yang mereka mampu mendirikan sholat di masjid. Maka hadis Rasulullah menyampaikan, afdalu fil masjid, ya, bahwa wajib sholat wajib berjamaah adalah di masjid. Wa isinya adalah maka akan mendapatkan suatu nilai 27 kebaikan. Ini nilai 27 kebaikan, nilai yang sangat luar biasa. Dalam ayat lain disebutkan azim azim. Nilai yang tidak bisa dihitung dengan akal kita karena kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikannya. Itu di dalam melaksanakan sholat wajib berjamaah. Kemudian ada hadis lagi bahwa sholat berjamaah di masjid itu adalah yang pertama sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sebagai cinta dan kasih sayang kepada Allah, kepada Rasulullah. Kalau kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kesuksesan atau disebut dalam dunia bisnis, orang-orang yang terkaya ya di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mampu menjaga sholat fajar, sholat 2 rakaat sebelum waktu subuh. Kalau paham tentang hadis ini, mereka berusaha walaupun sambil merangkak datang subuh dan datang sebelum waktu subuh untuk sholat 2 rakaat, karena Allah memberikan nilai lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebagian besar saudara-saudara kita paham hadis ini tapi enggan untuk melaksanakannya. Karena apa? Karena tidak dipahami bahwa semua dalam kehidupan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita, kalau ingin menjadikan orang-orang yang terkaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tadi menjaga sholat 2 rakaat, sholat fajar sebelum subuh. Yang kedua, orang-orang yang selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, orang-orang yang selalu mendirikan sholat berjamaah. Yang keempat, orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya baik dalam keadaan
terang-terangan ataupun dalam keadaan tersembunyi. Maka di hadapan Allah orang-orang yang tidak pernah merugi. Dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, yang senantiasa mendirikan sholat berjamaah, yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya, maka orang-orang yang beriman itu orang yang tidak pernah merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menetapkan bahwa orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Disebutkan lagi dalam surah 24 surat An-Nur, disebutkan bahwa orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat disebutkan qad aflahal mu'min, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum an sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pengertian khusyuk menurut beberapa tafsir diterjemahkan khusyuk yang pertama menjaga sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berjamaah di masjid. Itu walaupun berapa persennya ketika kita sholat berjamaah pasti mendapatkan kekhusyuan. Tapi kalau sholat sendiri, mungkin 25% kekhusyuannya. Tapi kalau sholat berjamaah 99% itu dijamin kekhusyuannya. Oleh karena itu mari kita yang pertama di dalam kehidupan ini, karena cepat atau lambat kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari adalah mengikuti contoh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Yang ketiga, mari kita walaupun satu ayat sehari kita jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Itulah amalan-amalan. Kalau kita menginginkan kemenangan di sisi Allah SWT, kesuksesan, keberuntungan, dan kalau dalam perdagangan tidak pernah merugi, ya itu yang dilakukan. Karena Allah telah menjaminnya. Nah, barang siapa yang melaksanakan dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjelaskan wa ridwan minallah. Itu semua atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita di dalam kehidupan ini senantiasa mengikuti contoh Nabi kita Muhammad SAW, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhir hayatnya kita menjadi penghuni surga Jannatul Ad. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.